Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan Imam At-Tahawi membahas tentang Lauhul Mahfuz dan Al-Qalam. Beliau berkata, wa nu'minu bil-lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim. Kami beriman terhadap Al-Lauhul Mahfuz wal qalam dan pena. Wa bi jami'i ma fihi qad ruqim, dan mengimani seluruh apa yang tertulis padanya. Tapi kita ingatkan kembali tentang maratibu al-iman bitakdir, tingkatan iman kepada takdir ada 4 tingkatan. Pertama ilmu Allah, kedua al-kitabah, ketiga al-masyiah, keempat al-khalq. Adapun sebagaimana sering saya sampaikan, ini adalah filosofinya, yaitu sebelum Allah menciptakan, Allah merencanakan, dan rencana tersebut Allah tulis. Allah tulis dengan pena dan ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya, Allah tulis dengan pena dan ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Jadi tingkatan pertama kita meyakini bahwasanya ilmu Allah itu luas. Di antara ilmu Allah adalah ilmu tentang semua yang akan terjadi. Ya, semua yang akan terjadi. Kemudian ilmu tersebut sebagiannya, yaitu yang akan terjadi sampai hari kiamat, dicatat. Al-kitabah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ingat, yang dicatat bukan semua ilmu Allah, ya, karena ilmu Allah tidak ada ujungnya. Ya. Yang dicatat bukan semua ilmu Allah, tapi hanya yang terkait dengan takdir. Ranahnya yaitu ilmu sejak diciptakannya pena hingga hari kiamat. Ya. Karena dalam hadis, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali Allah ciptakan pena. Faqala uktub, Allah berkata tulislah pena. Pena berkata, madza aktub, apa yang aku tulis? Kalau kata Allah, uktub ma huwa kain ila qiyamis saah, tulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Berarti ranahnya jelas. Apa yang ditulis kolam setelah pena diciptakan, dia menulis apa yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi ranahnya dari setelah penciptaan kolam sampai pena sampai hari kiamat. Berarti perhatikan, semua yang terjadi sebelum pena hingga ke belakang hingga azali tidak tercatat. Banyak yang kan pena tercipta ada waktunya. Kapan Allah tulis takdir? Allah tulis takdir waktunya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi waktunya jelas. Jadi langit dan bumi diciptakan misalnya di suatu zaman. Misalnya ini waktu penciptaan langit dan bumi. Entah tahun berapa ya. Apa 1.000.000 tahun lalu, apa wallahu alam ya. Taib. Takdir kapan? Takdir dimulai yaitu 50.000 tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Sini pencatatan pena. Taib. Yang di sini tidak terhingga dan seterusnya. Ini tidak tercatat sebelumnya, paham? Karena pencatatan dimulai dari pena. Pena diciptakan langsung nyatat. Sebelum pena kan ada banyak kejadian. Entah Allah bikin apa kita enggak tahu. Dan sampai azali. Dan azali tidak ada penghujungnya. Jadi yang dicatat Lauhil Mahfuz bukan semuanya. Paham? Tapi sejak pencatatan pena. Kemudian yang dicatat juga. Kan ini waktu penciptaan ilmu sampai hari kiamat. Ini hari kiamat. Kiamat saya masuk surga. Tapi selanjutnya ini kan juga, selanjutnya ini adalah tidak terhingga. Tidak terhingga dan seterusnya. Abadi. Ini juga bukan ranah pencatatan Lauhil Mahfuz. Jadi Lauhil Mahfuz ranahnya cuma sampai sini aja. Faham? Ini ranah catatan di Lauhil Mahfuz. Faham tidak? Paham ya? Jadi sejak pena sampai hari kiamat. Mungkin saya katakan tadi, ilmu sejak diciptakannya pena hingga hari kiamat, sehingga semua yang terjadi sebelum pena hingga ke belakang hingga azali tidak tercatat. Dan semua yang terjadi sejak hari kiamat setelah masuk surga neraka sampai abadi juga tidak akan tercatat. Karena Lauhil Mahfuz
catatannya terbatas. Sementara azali dan abadi tidak ada penghujungnya. Azali tidak ada penghujungnya, abadi juga tidak ada penghujungnya. Kalau pena di surat catat tidak akan pernah berhenti. Karena dia mencatat sesuatu yang tidak ada penghujungnya. Paham? Paham tidak? Paham. Tapi kemudian martabat yang ketiga masyiah, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Keempat, al-khalq, semua yang terjadi adalah Allah yang eksekusi, Allah yang ciptakan. Tapi yang kita fokus sekarang adalah al-kitabah. Jadi tidak semua ilmu Allah yang dicatat, tapi ada ilmu khusus terkait dengan makhluk yang diciptakan. Ya, terkait apa yang terjadi. Ya, karena Allah mengatakan kataballahu maqadiral khalaiq. Allah menulis semua yang terkait dengan takdir makhluk, ya. Takdir makhluk. Tidak semua, mungkin ada banyak terkait dengan Allah pun Allah tidak tulisnya. Yang Allah tulis terkait dengan takdir apa? Makhluk. Karena Allah mengatakan kataballahu maqadir khalaiq, ya. Ini mungkin saya tambahkan di sini juga, yang dicatat bukan semua ilmu Allah tapi yang terkait dengan takdir, yaitu takdir apa? Makhluk. Karena Allah mengatakan, Nabi mengatakan maqadirul khalaiq. Jadi yang fokus adalah tentang takdir makhluk. Taib, kita lanjutkan. Berikutnya, sampai sini paham? Kita lanjut. Sekarang al-lauh. Al-lauh secara bahasa yaitu ma yuktabu fihi. Ma yuktabu fihi itu sesuatu yang tempat untuk ditulis, ya. Kalau apa namanya al-lauh, ya, kadang terbuat dari kayu atau terbuat dari misalnya batu, sesuatu yang ditulis, ya. Ma yuktabu fihi. Adapun secara syar'i yang tulis padanya takdir. Allahul mahfuz itu terkait dengan tempat ditulisnya apa? Takdir. Itu namanya lauh al-mahfuz. Taib, adapun nama-nama Allahul mahfuz dalam Al-Qur'an atau dalam hadis datang ada beberapa nama. Pertama namanya Lauh Mahfuz. Seperti firman Allah dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid. Perhatikan, bal huwa Qur'anun Majid. Tapi Al-Qur'an adalah Quran yang agung, fi lauhim mahfuz. Dengan kasrah, fi lauhin mahfuzin. Yang tercatat dalam lauh mahfuz yang terjaga. Sebagian qiraah fi lauhin mahfuzun. Kalau mahfuzun berarti dia naat daripada Quran. Quranun dari majid. Quran disifati dengan majid dengan mahfuzun. Quran terjaga. Tapi sebagian membaca dengan kasrah. Fi lauhin mahfuz. Jadi mahfuz adalah sifat dari lauh. Yaitu dicatat pada lauh, tempat tulisan yang terjaga. Jadi nama pertama adalah Lauhil Mahfuz. Nama yang kedua dalam Al-Quran juga disebut kitab. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'alam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan di bumi? Itu semua telah tercatat dalam kitab, ya, karena kitab adalah semacam kitab, ya. Lauhil Mahfuz juga berupa tempat tulisan-tulisan, maka disebut juga apa? Kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan suatu. Allah tulis dulu, kemudian Allah eksekusi, semua yang terjadi tidak ada yang menyelisih tulisan, mudah. Beda dengan manusia. Manusia sering berencana, ternyata salah. Ternyata dia rubah rencananya. Terkadang dia bikin rencana, ternyata dia gagal melaksanakan rencananya. Adapun Allah kalau sudah bikin rencana, Allah tulis, tidak akan gagal. Karena Allah dia adalah maha kuasa. Maka kata Allah mengatakan, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Proses penciptaan itu sangat mudah. Catat dulu baru bikin, mudah. Taib, kemudian nama yang berikutnya disebut Ummul Kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu, di sisinya ada Ummul Kitab. Ini tentang malaikat, catatan malaikat, ada yang Allah hapus, ada yang Allah tetapkan. Adapun yang di sisi Allah tidak akan berubah yaitu Ummul Kitab, induknya kitab, yaitu maksudnya Lauhil apa? Mahfuz. Jadi di antara nama Lauhil Mahfuz adalah Ummul Kitab. Induknya kitab-kitab atau kitab induk. Kemudian juga nama Lauhil Mahfuz dalam Al-Quran disebut Az-Zikr. Dalam surat Al-Anbiya 105. Walau qad katabana fi Zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami catat dalam Az-Zabur min ba'di dzikri, setelah zikir. Zikir ini maksudnya adalah Lauhil Mahfuz. Yaitu dicatat Lauhil Mahfuz dulu baru dicatat di Zabur.
Lauhil mahfuz tercatat dulu, baru kemudian tercatat di apa? Zabur. Az-zikr disebut, yang dimaksud dengan zikir adalah apa? Lauhil mahfuz. Dalam hadis juga ada makna yang sama. Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kataba fi dzikr kulla syai'. Dahulu Allah sendirian, tidak ada yang sebelum Allah. Lalu Allah menulis fi dzikr kulla syai'. Allah menulis segala sesuatu dalam zikir, maksudnya dalam lauhil mahfuz. Jadi lauhil mahfuz disebut juga dengan az-zikr. Sifat atau nama yang kelima disebut imamun mubin. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dalam surat Yasin ayat 12. Segala sesuatu kami kumpulkan fi imamin mubin, maksudnya fi lauhil mahfuz. Imamin mubin. Kemudian Zubur disebut juga Zubur dalam surat Al-Qamar, wa kullu syai'in fa'aluhu fi Zubur. Segala sesuatu yang mereka lakukan sudah tercatat di Zubur. Zubur maksudnya lauhil mahfuz. Ini di antara nama-nama lauhil mahfuz dalam Al-Qur'an ya. Ada 6 nama. Kita ulangi, pertama lauhil mahfuz, yang kedua kitab, yang ketiga umul kitab, yang keempat az-zikr, yang kelima imamun mubin, yang keenam az-Zubur. Tapi berikutnya, apa sifat-sifat lauhil mahfuz? Sifat-sifat ini diantaranya kita ambil nama-namanya. Kita ambil dari nama-namanya. Ya. Tapi apa diantara sifat-sifat lauhil mahfuz? Perhatikan sini. Di antara sifat-sifatnya, pertama dia mahfuz, terjaga. Terjaga. Mahfuzun maksudnya terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dilihat dari syaitan. Sehingga syaitan tidak bisa mencuri berita dari lauhil mahfuz. Yang kedua, terjaga dari perubahan-perubahan. Dia tidak akan berubah ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering, tidak akan ada perubahan. Jadi terjaga dari perubahan, terjaga dari penambahan, terjaga dari pengurangan. Kemudian juga yang benar, terjaga dari lihat makhluk manapun. Tidak ada yang bisa melihat lauhil mahfuz. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Malaikat tidak lihat, nabi juga tidak lihat. Kalau nabi tahu pun dikasih tahu lewat wahyu, bukan nabi suruh lihat tengok lauhil apa? Mahfuz, tidak. Jadi Allah kasih tahu lewat wahyu, Jibril yang kasih tahu. Tapi bukan Jibril atau nabi tengok. Makanya disebutkan, sudah kita bahas, al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Sebenarnya disebutkan sebagian perkataan ulama, dinukil oleh Ibnu Daqiqil Id dalam Syarh Arba'in Nawawiyah, bahwasanya takdir itu tertulis, disimpan oleh Allah, tidak ada yang tahu, malaikat maupun para nabi. Dia hanya rahasia Allah. Jadi terjaga dari ada yang menengok, menelaah ya. Dan terjaga dari perubahan. Taib. Ini sifat pertama mahfuz. Yang kedua, mubin. Mubin maksudnya penjelas atau jelas, karena fi'il abana bisa maknanya fi'il lazim, yaitu mubin maksudnya bayyinun, jelas, dan abana juga bisa maknanya mubayyin, penjelas. Jadi lauhil mahfuz jelas. Karena sesuatu tercatat di situ dengan jelas. Sesuatu tercatat di situ dengan jelas, tanpa ada yang luput, dan dengan detail. Dan detail. Dengan detail. Makanya Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah ada ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali apa? Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah tahu apa yang di darat dan di laut. Fil barri wal bahr. Di darat begitu luas, Allah tahu semua yang terjadi di darat. Sekecil-kecil butir pasir pun Allah tahu. Sekecil-kecil serangga pun Allah tahu. Karena semua ciptaan Allah. Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang ciptaannya? Bukankah sang kreator tahu tentang kreasinya? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Daun di dunia ada berapa jumlahnya? Ada yang pernah hitung? Jangankan daun, pohon. Pohon banyak enggak? Satu pohon berapa daun? Ada yang pernah hitung? Ada yang pernah sensus? Saya enggak pernah. Daun satu jatuh, Allah tahu. Ya. Daun satu jatuh, Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satu biji di kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, tidak satu yang basah, satu yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali tercatat di lauhil mahfuz, yaitu yang jelas. Tercatat dengan apa? Jelas.
Ibn Abbas mengatakan semua tercatat ya. Semua tercatat dengan detail. Maka disebut dia kitab mubin atau imam mubin ya. Kitab disebut dengan imam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kulla insanin alzamna ta'irahu fi unuqih wa nad'u yaumal qiyamah apa? Gimana? Dalam surat Al-Isra Allah menyebut imam mubin dengan maksudnya adalah kitab. Jadi kitab terkadang disebut dengan imam. Gimana ayatnya? Yauma nad'u kulla insanin bi imamihi ya. Yauma nad'u kulla insanin bi imamihi. Coba saya lihat ayatnya pastikan. Dalam surat Al-Isra ya yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Mohon maaf, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi dan seterusnya. Allah mengatakan pada hari tersebut yauma nad'u kami seru kulla unasin setiap orang bi imamihim yaitu dengan kitabnya. Kitab mereka masing-masing ditafsirkan dengan kitab untuk melihat apa yang mereka lakukan. Makanya Allah mengatakan setelah itu faman utiya kitabahu bi yaminihi. Taib. Di antara juga sifat Lauhil Mahfuz adalah dia kitab induk. Ya, semua hal-hal yang dicatat Allah kabarkan kepada malaikat untuk dicatat, maka itu sumbernya dari Lauhil apa? Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Kita tahu takdir ada beberapa, ada takdir yang utama ada nama takdir sanawi, ada takdir yaumi, ada takdir umri, takdir-takdir yang di bawah itu takdir sanawi, takdir umri, kemudian takdir yaumi, ini semua sumbernya dari Lauhil Mahfuz. Itu takdir sanawi, takdir tahunan. Karena setiap Lailatul Qadar yufraqu kullu amrin hakim. Maka dicatat apa yang terjadi sampai tahun berikutnya. Itu sumbernya dari Lauhil Mahfuz. Kemudian takdir umri yang di mana malaikat datang ke janin kemudian mencatat juga sumbernya dari Lauhil Mahfuz. Nanti ada perubahan pun Allah susulkan, tapi semuanya itu dari sini berubah jadi ini, semua dari Lauhil Mahfuz. Kemudian juga takdir yaumi, kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah putuskan. Allah bilang malaikat bikin begini, terjadi begini, Allah kasih tahu, itu semua dari Lauhil Mahfuz. Jadi dia dikatakan dengan ummul kitab. Kitab apa? Induk. Kemudian sifat berikutnya Lauhil Mahfuz di langit ya, karena Allah mengatakan wa indahu umul kitab, di sisi Allah ada umul kitab. Sisi Allah berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan catatan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang dicatat oleh malaikat. Malaikat punya catatan tersendiri. Mereka punya pena sendiri. Wa yuthbit, dan ada yang Allah tetapkan, Allah rubah. Wa indahu, di sisi Allah maksudnya di langit ada Lauhil apa? Mahfuz. Sifat berikut yang kelima, ini datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif. Tapi datang dalam riwayat sebagian sahabat kalau enggak salah Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Bahwasanya Lauhil Mahfuz tercipta dari durrah baydha, yaitu mutiara putih besar. Sampulnya yaquta hamra, intan merah, kemudian tulisannya dari cahaya. Dan dia disebutkan bahwasanya besarnya seperti langit, antara langit dan bumi. Wallahu alam ya. Tapi ada hadis menjelaskan dengan detail disebut juga oleh Syarif Tahawi atau Aqidah Tahawi, yaitu Ibn Abil Izz Hanafi, bahwasanya sangat besar catatan tersebut ya. Tapi hadisnya lemah, datang sebagai riwayat dari sebagian sahabat. Tetapi sekarang kalau kita lihat kenyataan, semua tidak harus besar, ya enggak. Sekarang bergiga-giga bisa dimasukkan dalam apa? Dalam USB kecil ya, USB kecil. Diputar nyala, ya enggak? Diputar apa? Nyala ya. Artinya mudah ya, tidak harus mencatat seluruh kejadian sampai hari kiamat, harus dalam kitab yang besar. Tapi kita imani, kalau memang datang dalam hadis yang sahih kita imani ya. Mungkin Ustaz, luasnya sebesar apa sih catat semua catatan ya? Kita bilang Allah alam, seandainya pun kecil tidak juga logis, tidak harus besar. Karena data bisa disimpan dalam tempat yang kecil. Tapi ini adalah sifat-sifat Lauhil Mahfuz. Tapi berikutnya firqah sesat tentang Lauhil Mahfuz. Atau ini kita bahas terakhir aja.
Baik, sekarang kita bahas berikutnya tentang al-qalam. Ini sudah? Sekarang kita bahas tentang al-qalam. Al-qalam itu pena. Pena ya. Pena datang dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Allah mengatakan kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun, waktunya 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan ketika itu arsy Allah sudah di atas arsy. Allah sudah di atas arsy. Taib, datang dalam hadis ya sifat-sifat al-qalam ya. Secara bahasa yaitu yang digunakan alat menulis. Alat apa mah? Menulis. Kedua, secara syar'i, yang dimaksud secara syar'i, secara istilah, yaitu pena yang digunakan untuk menulis Lauhil Mahfuz. Untuk menulis Lauhil Mahfuz. Menulis di Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Taib, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya pena ada 4 ya. Pena ada 4. Pena ada 4 macam. Ini disebut oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi ya. Bentar. Yang pertama beliau sebutkan, pena yang pertama adalah pena untuk menulis di Lauhil Mahfuz yang sedang kita bahas di Lauh Mahfuz. Ini pembahasan kita. Pena yang kedua, yang ini mencakup seluruh makhluk. Ini mencakup seluruh makhluk. Mencakup seluruh makhluk. Ingat, tugasnya adalah mencatat seluruh makhluk, yaitu manusia, hewan, dan semua makhluk ya. Malaikat, jin, semua yang terjadi semuanya dicatat oleh Lauhil Mahfuz. Ini pena yang pertama. Yang kedua, pena tentang penciptaan Adam. Pena terkait penciptaan Adam. Beliau menyatakan ada asar atau dalil. Saya belum sempat cek ya tentang dalil bahwasanya Adam ketika diciptakan kemudian Allah mencatat seluruh takdir yang terkait dengan anak-anaknya. Jadi khusus manusia, khusus Adam dan keturunannya. Ini pena sendiri. Ini belakangan ya. Kalau yang pertama, pena yang menulis di Lauhil apa? Mahfuz. Kemudian pena yang ketiga adalah pena yang ditulis oleh malaikat untuk mencatat janin. Pena
pencatat takdir janin. Setiap janin sudah 120 hari, kemudian datang malaikat mencatat takdirnya, tentang nasibnya, tentang ajalnya, tentang rezekinya. Pena yang keempat, kata Ibn Al-Wis Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, adalah pena yang ada pada hamba catat sejak dia balik, yaitu pena para malaikat pencatat amal. Pena malaikat pencatat amal. Ini sejak kapan? Sejak balik sampai meninggal. Sejak balik hingga apa? Wafat. Ya. Kapan tidak dicatat? Kalau lagi pingsan. Kalau tidur tidak dicatat. Ya. Kalau gila juga tidak dicatat. Tapi selama masih waras dari balik sampai wafat maka catat. Malaikat tidak pernah berhenti catat. Makanya mengatakan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Disebutkan kalau begitu meninggal dikumpul oleh malaikat. Ada yang mengatakan digantungkan di kalungnya, di lehernya. Nanti hari kiamat baru dibuka lagi. Itu yang nulisnya juga pakai pena. Allah menyebutkan, mengisyaratkan tentang pena dalam Al-Quran, dalil ya. Dalil, Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena, wal qalami demi pena. Di sini ada yang menafsirkan pena maksudnya adalah pena pencatat Lauhil Mahfuz, ada yang mengatakan pena secara umum manusia menulis dengan pena. Allah sedang menyebutkan nikmat yang mereka dapatkan. Di antara nikmat yaitu mereka bisa menulis dengan pena. Sekarang dengan kecanggihan teknologi bisa dengan mencatat, bisa dengan kita ngomong tercatat sendiri. Tapi intinya diawali dengan apa? Pena untuk menyimpan data, untuk belajar, untuk menggambar, untuk mengungkapkan banyak sekali. Dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ada pena yang dimaksud pena yang di Lauhil Mahfuz. Ini yang pertama ya. Rasulullah SAW pernah sebutkan dalam hadis, kata beliau, "Tsumma urija bi hatta dhahartu ila mustawan asma'u fi sarifal aqlam." Aku waktu Mi'raj sampai naik di satu level mustawan, sampai aku naik di satu level, di situ aku mendengar bunyi pena menulis. Sarif itu bunyi. Bunyi apa bahasa Indonesianya? Suara menulis. Ya, saya juga tahu kalau itu. Enggak, maksudnya ada istilah sendiri enggak? Goretan apa? Suara goretan apa? Pena. Iya, goretan pena. Keren kan goretan pena. Ya. Yaitu ketika menulis. Kata para ulama, ini bukan pena Lauhil Mahfuz. Karena Lauhil Mahfuz sudah selesai, sudah diangkat. Tapi ini pena yang ditulis oleh malaikat. Bisa jadi malaikat sedang mencatat sesuatu, bisa jadi malaikat mencatat apa yang Allah perintahkan, bisa jadi malaikat mencatat apa yang Allah takdirkan ke depan, mereka tulis wallahu alam. Tapi pena tersebut Rasulullah dengar ketika di langit. Tapi itu bukan Lauhil Mahfuz, bukan pena Lauhil Mahfuz, karena pena Lauhil Mahfuz sudah selesai. Ya. Taib, di antara hal yang perlu diketahui bahwasanya pena diciptakan khusus oleh Allah. Pena adalah makhluk khusus. Datang dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Khalaqallahu arba'ata asya biyadihi." Ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Sisanya dengan kun fayakun. 4 tersebut, yang pertama adalah al-arsh, Allah ciptakan dengan tangan. Yang kedua al-qalam, pena. Yang ketiga adalah jannatu adn, yaitu surga. Yang keempat adalah Adam. Wa qala li sa'iril khalqi kun fayakun, kun fakana. Adapun makhluk yang lain Allah mengatakan kun fayakun. Ini riwayat sahih dari
Ibnu Umar dan ini adalah hal yang gaib ya. Maka bisa jadi hukumnya marfu. Itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Ibnu Umar membicarakan tentang sesuatu yang gaib kecuali dia punya dalil. Jadi kata Ibnu Umar, khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi. 4 perkara yang Allah ciptakan dengan tangannya. Al-arsh, kemudian al-qalam. Kemudian jannata adn, yaitu surga, kemudian Adam. Taib, berikutnya khilaf tentang mana dulu pena atau arsy. Ini sudah. Jadi pena adalah makhluk khusus diciptakan dengan tangan apa? Allah. Ada 4. Apa saja tadi yang kita tangan Allah? Arsy, terus pena, surga Aden, kemudian Adam alaihissalam. Sisanya kun fayakun. Tapi berikutnya tentang mana lebih dahulu pena ataukah arsy. Pena atau arsy. Dua pendapat di kalangan para ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan pena dan pendapat jumhur yang kedua mengatakan arsy ini lebih banyak. Adapun pena mereka berdengar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub. Yang pertama jadi awwalu di sini awwalu. Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu dengan marfu' ya. Kalau kita terjemahkan yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Adalah pena. Lalu Allah berkata kepadanya, uktub. Tulislah. Dia katakan, "Mama aktub, apa yang ku tulis?" Kata Allah, "Uktub ma huwa kainun ila yaumis sa'ah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Adapun yang mengatakan arsy ya, Allah mengatakan dalam hadis, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah wa kana arsyuhu 'alal ma'." Wa kana arshuhu 'alal ma'. Jadi Nabi berkata, Allah mencatat takdir seluruh makhluk (50.000 tahun) sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, dan arsy-nya sudah di atas air, dan arsy-nya sudah di atas air. Jadi arsy sudah ada. Jadi sebelum penciptaan arsy sudah ada, sehingga mereka mengatakan arsy lebih dahulu. Ini pembicaraan antara pena dan arsy. Apakah ada makhluk lagi sebelum arsy? Wallahu alam. Nabi tidak pernah berkata arsy lebih dahulu. Tapi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab pendapat yang kedua ya. Bahwasanya arsy lebih dahulu daripada pena. Adapun hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam maka bisa ditafsirkan dengan 2 tafsiran. Datang sebagian riwayat dengan fathah. Fathah itu berarti dia jadi isim zaman ya. Jadi maksudnya ketika awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu. Jadi sama-sama fathah mansub. Kalau kita baca awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Ketika pertama kali Allah ciptakan pena, Allah bilang sama dia, tulislah. Maksudnya bukan yang pertama kali ciptakan, tapi ketika Allah menciptakan apa? Pena. Maksudnya penulis itu langsung Allah ciptakan pena, langsung Allah suruh tulis. Tidak ada pena nganggur dulu. Jadi begitu Allah ciptakan, Allah langsung suruh nulis ya. Dan ini lebih kuat ya.
Atau Allah berfirman, awwalu ma khalaqallah, yang pertama Allah ciptakan adalah pena, maksudnya yang terkait dengan apa yang ditakdirkan, apa yang ditakdirkan. Tafsiran kedua, kalaupun kita baca dengan marfu, awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, maksudnya yang terkait dengan apa yang akan Allah tulis takdirnya, ya, karena ars sudah ada. Yang benar ars lebih dahulu daripada pena. Namun ingat, kita tidak sedang berbicara makhluk pertama secara mutlak. Kita tidak sedang bicara membahas makhluk pertama secara mutlak. Kita hanya membahas tentang mana lebih dahulu, ars atau apa? Pena, ars atau pena. Tapi ada kelompok sesat terkait dengan ars dan pena. Ini sudah belum? Kalau sudah azan kasih tahu. Satu menit. Baik. Baik. Kelompok-kelompok sesat terkait lauh dan pena. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di sini kita akan bahas ada beberapa penyimpangan terkait dengan lauhul mahfuz dan al-qalam. Yang pertama adalah keyakinan yang salah tentang Nabi, keyakinan bahwa Nabi SAW tahu isi lauhul mahfuz. Ada ma'ruf perkataan Al-Busiri tentang kasidah burdah yang dia memuji Nabi SAW, sering dibaca di mana-mana. Di antara isinya adalah wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dia berkata wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Maknanya di antara kedermawananmu ya Rasulullah, ya Rasulullah, adalah dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu kedermawanan Nabi. Wa min ulumika, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz, ilmu lauh dan pena. Ini tentu dusta, ya, karena Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Makanya Aisyah mengatakan, man qala anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ma fi qadin faqad a'zama 'ala Allah firyah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, kata Aisyah, siapa yang mengatakan bahwasanya kalau Nabi tahu apa yang terjadi besok, maka dia telah melakukan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang tahu, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada langit dan bumi yang tahu hal gaib kecuali siapa? Allah. Dan banyak dalil kita bahas, sering kita bahas, ya. Rasulullah SAW aja ketika Aisyah dituduh berzina, dia tidak tahu benar atau tidak sampai nunggu sebulan. Sampai Allah kabarkan baru dia tahu tidak berzina. Aisyah ketika kalungnya hilang pun cari-cari enggak dapat, sampai subuh enggak ketemu. Ternyata diinjakin oleh onta. Ontanya berdiri baru ketahuan. Ontanya juga enggak ngomong sama Nabi, ada tahun. Dia terlalu banyak dalil, Rasulullah tidak tahu. Ketika ada sahabat yang meninggal, maka Ummu Atiyah berkata, saya lupa siapa, seorang sahabiah, dia mengatakan, selamat engkau wahai fulan. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yudrik, dari mana kau tidak selamat? Sementara saya Nabi, saya tidak tahu apa yang terjadi padaku. Jadi intinya Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Makanya waktu terjadi gerhana, Rasulullah SAW segera takut, dikira hari kiamat. Terlalu banyak dari Rasulullah tidak tahu. Rasulullah hanya tahu kalau Allah kasih tahu, dan Allah kasih tahu bukan lewat suruh Nabi nengok lahul mahfud, tapi melewati apa? Wahyu. Makanya ketika ada sebagian mereka yang mensyarah hadis ini, sebagian ulama, dia mengatakan, wa min ulumika ilmal lauhil qalami, di antara ilmu Muhammad adalah Rasulullah SAW adalah ilmu lauhil mahfuz,
Kenapa ketika Rasulullah Isra Mi'raj Allah membuat Nabi tengok Lauhil Mahfuz. Ini enggak ada dalilnya. Ini enggak ada dalilnya. Kalau Nabi tahu ilmu Lauhil Mahfuz berarti semua yang gaib Nabi tahu tidak? Tahu ya. Wala a'lamul ghaib, katakanlah aku tidak tahu ilmu gaib. Dalam Al-Qur'an. Wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu ilmu gaib. Dalam ayat yang lain, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu ilmu gaib saya akan banyak melakukan kebajikan. Wa ma manasu ya. Ya, wa ma masaniyasu dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. Tapi Rasulullah SAW ketika perang Uhud terluka. Dia tidak tahu ilmu gaib. Jadi ini kedustaan. Makanya menganggap Nabi tahu ilmu gaib ini kesyirikan. Kenapa para dukun musyrik dan kenapa orang kalau pergi ke dukun dikatakan musyrik? Karena meyakini dukun tersebut tahu ilmu gaib. Ini antara kesalahan fatal. Tidak ada yang tahu isi Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafsiran falasifah. Para filsuf pengikut siapa namanya? Aflutin. Bahasa Plotinus ya. Plotinus atau bahasa Arabnya Aflutin. Bukan Aflato, ada Plato, ada Plotinus ya. Ini yang pertama kali membuat ide namanya Al-Faidhul Ilahi atau Tawallud, Nadhir Tawallud atau Al-Faidhul Ilahi. Tentang penciptaan. Dan ini diikuti oleh beberapa filsuf muslim, diikuti oleh, saya nukil perkataan mereka semua dalam kitab Syarah Wasithiyah, di antaranya oleh Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, kemudian di antaranya Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat, Al-Futuh Makkiyah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya alam semesta tercipta dari al-illatul ula, causa prima, yaitu merupakan suatu yang sangat simpel dan dialah sumber segala alam semesta, disebut dengan al-illatul ula. Kemudian setelah itu memunculkan silsilatul uqul, akal pertama, akal kedua, akal ketiga, sampai namanya al-akal fa'al. Akal fa'al itu, ya itu istilah mereka, suatu akal jauhari yang maknawi yang mereka sebut dengan al-qalam. Nanti mereka namakan Lauhul Mahfuz dengan an-nafsul kulliyah. Jadi untuk bisa terjadi apa yang di alam semesta ini silsilah makna-makna dari akal awal, akal kemudian nanti ada an-nufus al-kulliyat, baru kemudian al-muayyanat. Semua silsilah yang gedabrus tidak masuk akal ya. Kalau ada waktu kita jelaskan, tapi saya juga bosan menjelaskannya karena sulit dan memang tidak masuk, tidak ada dalilnya. Berbicara tentang hal gaib, tentang terjadi alam semesta, sehingga mereka mengatakan bahwasanya pena itu al-akal fa'al. Dalam sebagian perkataan mereka mengatakan Jibril adalah al-akal al-fa'al. Al-akal maksudnya akal. Jadi bukan sosok seperti yang digambarkan Jibril bersayap, itu enggak. Itu cuma hanya ungkapan-ungkapan kiasan. Jibril bukan itu. Jibril al-akal fa'al. Intinya pembahasan panjang, intinya ini adalah tentu kesesatan. Mereka punya keyakinan terhadap filsafat atau falsafah, kemudian mereka mencocok logi, mereka ambil-ambil istilah-istilah syar'i ditempelkan pada keyakinan mereka tersebut ya. Baik Al-Farabi, Ibnu Sina maupun Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Di internet ada pembahasannya banyak, nukilan-nukilan dari Ibnu Arabi. Dia mengatakan Lauhul Mahfuz adalah nafs kulliyah. Taib. Kemudian di akhir ya, masih ada waktu ya. Kita biar pembahasannya selesai. Saya nukilkan dari penjelasan menakjubkan dari Al-Iz Ibn Ablis Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah ya. Jadi ketika beliau bahas intisari, dia ingin jelaskan tentang apa fungsinya kita belajar pena dan kolam, pena dan Lauhil Mahfuz. Ada maksudnya, kata beliau, yaitu sebagaimana perkataan At-Tahawi, lihat di perkataan At-Tahawi, "Falau ijtama al-khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kain, liyaj'aluhu ghairu kainin lam yaqdiru alaihi." Kalau seluruh makhluk seluruhnya bersatu padu terhadap sesuatu yang sudah Allah catat akan terjadi, ingin dirubah untuk tidak terjadi, mereka tidak bakalan mampu. Allah sudah bilang terjadi, mereka rubah tidak bakalan mampu. Walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah
ta'ala fihi liyaj'alu ka'inan lam yaqdiru alaihi. Sebaliknya, kalau mereka bersatu padu berkumpul mendatangi yang Allah catat tidak akan terjadi, mereka rubah untuk terjadi, tidak bakalan mampu. Jaffal qalamu bima huwa ka'inun yaumil qiyamah. Pena sudah kering, tidak ada tulisan lagi, sudah tinta sudah habis. Jadi tidak akan ada terjadi apa? Perubahan. Ya, ini seperti dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan ifadillah yahfadzka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Kemudian Nabi berkata wajtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Kalau mereka berkumpul untuk beri kau manfaat dengan suatu manfaat yang Allah tidak catat, mereka tidak akan bisa diberi manfaat kepada engkau. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Kalau mereka berkumpul ingin beri mudarat kepada engkau yang Allah tidak catat jadi mudarat bagi engkau, mereka tidak akan bisa beri mudarat kepadamu. Rufi'atil akram wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Jadi tidak ada lagi perubahan. Ya. Setelah itu di sini Ibnu Al-Bazal berkata, fa idza alimal abdu anna kullan min indillah. Kalau dia tahu semuanya sudah yang Allah tentukan, semua dari Allah Subhanahu wa taala, fal wajib ifraduhu subhanahu bil khasyah. Maka harusnya mentauhidkan Allah dalam khasyah, tidak takut kecuali hanya Allah. Wa taqwa, tidak bertakwa kecuali hanya kepada Allah. Fala takhshawun nas wakhshawni. Jangan takut kepada orang, takutlah kepadaku. Enggak perlu, udah kalau catat kena, kalau enggak. Tinggal kau luruskan niatmu untuk apa? Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya farhabun, takutlah kepada aku kata Allah. Wa iyaya fattaqun, hanya kepada engkau akulah bertakwa. Ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Kata beliau, wala budda likulli abdin an yattaqiya asya. Namanya manusia pasti dia ada takut kepada suatu, dia pasti berusaha bertakwa kepada suatu, menghindarkan diri dari sesuatu. Fa innahu la ya'ishu wahdahu, karena tidak hidup sendiri, ada makhluk-makhluk yang lain. Walau kana malikan muta'an, meskipun dia raja yang dipatuhi, fala budda an yattaqi asya, ada hal yang dia hindari, ada hal yang ditakuti meskipun dia raja ditaati. Yura'i biha ra'iyatahu, yang kemudian dia di situ memperhatikan rakyatnya. Dia menjadikan rakyatnya sebagai perhatian. Fahina idzin fala budda likul insan an yattaqi, maka setiap manusia pasti ada yang dia hindari. Fa illam yattaqillah ittaqal makhluk. Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, dia pasti bertakwa kepada manusia. Maksudnya kalau dia tidak takut kepada Allah, dia pasti takut kepada makhluk. Wal khalq la yattafiqu hubbuhum kulluhum wa bughdhuhum, dan manusia tidak semuanya sepakat dalam cinta dan benci. Balil ladzi yuriduhu hadza yubghidhu hadza. Ini yang disukai si fulan dibenci sama yang lain. Fala yumkin irda'uhum kullihim, maka tidak mungkin membuat mereka senang semuanya. Kama qala Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagian berkata Imam Syafi'i, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu hal yang tidak mungkin didapatkan. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu. Maka kalau gitu sibukkanlah perkara yang bermanfaat bagimu. Lazimilah, jangan cari validasi netizen. Tidak akan pernah selesai. Wada' ma siwahu fala tu'anih ya. Fa irda'ul khalq la maqdur wala ma'mur. Adapun menjadikan manusia supaya suka sama kita bukanlah perkara yang dimampui untuk dilakukan dan tidak diperintahkan. Wa irda'ul khaliq maqdur. Adapun buat Allah ridha itu mampu kita lakukan. Kemudian beliau berkata, wa aidan fal makhluk la yughni anhu min Allah syai'a. Ya, makhluk ya tidak bisa memberi sesuatu kalau sudah Allah tetapkan. Fa idza taqala 'abdu rabbahu kafahu mu'natun nas. Kafahu mu'natan nas. Kalau seorang sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dari urusan manusia. Kama kataba Katabat Aisyah ila Muawiyah. Aisyah pernah menulis surat kepada Muawiyah. Waruya marfu'an, waruya mauqufan, diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Jadi Muawiyah kirim surat kepada Aisyah, wahai Aisyah, berilah nasihat kepadaku tapi nasihat yang pendek, jangan panjang. Ketika itu Muawiyah sebagai khalifah atau gubernur kalau enggak salah khalifah. Maka Aisyah nulis surat nasihat yang pendek dan bermanfaat bagi seorang khalifah atau sebagai seorang amir. Man ardallaha bi sakhatin nas radhiyallahu anhu. Siapa yang
mencari keridhaan Allah dengan mengakibatkan kemurkaan manusia, Allah ridha kepadanya. Wa arda anhu nas. Dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya suatu saat. Wa man arda nas bi sakhatillah. Siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, ada hamiduhu minan nas lahu dhamman, maka yang memujinya suatu saat akan mencelanya. Faman ardallaha kafahu mu'natan nas wa radhiya anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mencukupkan diri urusan manusia dan Allah akan ridha kepadanya. Dan seterusnya ya. Taib terakhir, wa 'alal abdi, kata At-Tahawi, 'alal abdi an ya'lam anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli kain min khalqihi. Dan seorang hamba harus tahu bahwasanya Allah ilmunya sudah mendahului segala sesuatu dari makhluknya. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubraman. Allah telah mentakdirkan dengan muhkam, dengan kokoh, tidak akan dirubah-rubah. Laisa fihi naqidun, tidak ada yang bisa membatalkan takdir Allah. Wala muaqqiba, dan tidak ada yang bisa protes. Wala muzil, dan tidak ada yang bisa menghilangkan. Wala mughayyir, tidak ada yang bisa merubah. Wala naqis, tidak ada yang bisa mengurangi. Wala zaid, tidak ada yang bisa menambahi catatan Allah min khalqihi fi samawati wal ardi. Malaikat, manusia, langit dan bumi, tidak ada yang bisa, di langit dan bumi tidak ada yang bisa merubah-rubah. Maka seorang harus yakin takdir telah terjadi dan tidak akan dirubah-rubah. Dan ini isyarat bantahan terhadap tadi tokoh yang berikutnya yang saya lupa, yang ketiga, yaitu adalah Al-Qadariyah Gulat. Yaitu Qadariyah ekstrim yang mengatakan Allah tidak tahu tentang Allah tidak tahu sebelum terjadi. Allah tidak tahu sebelum terjadi. Dan mereka dihukumi kafir ya. Tapi demikian saja. Jadi intinya kalau kita beriman takdir, ada yang menimpa kita, sudah, ini sudah takdir. Tidak bisa kita hindari. Ya, kita berusaha ya, semampu mungkin bertakwa kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.